utamakan penegakan hukum adalah pemberantasan korupsi. Apa yang ditawarkan kedua kubu dalam memerangi kejahatan luar biasa ini, yang menggerogoti kekayaan bangsa ini? Tak ada hentinya KPK membongkar kasus korupsi. Jumlah pejabat yang tertangkap pun semakin meningkat. Di era pandemi ini, kejahatan korupsi masih terjadi. Berita korupsi di mana-mana. Di manakah hati nurani mereka? Korupsi yang terjadi pada saat ini itu adalah salah satu contoh bentuk penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Dari itu, di sini saya akan memaparkan penanaman Pancasila dan nilai-nilai anti korupsi. Pancasila itu sendiri merupakan cerminan kepribadian rakyat Indonesia. Sejatinya adalah nilai ideal yang digariskan secara baik oleh pendiri bangsa. Kembali lagi kita ingatkan, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Maka segala bentuk penyimpangan akan dikenakan hukum. Korupsi sebagai bentuk penyimpangan sosial yang bertentangan dengan nilai dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menekankan bahwa manusia Indonesia memiliki keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia memiliki 6 agama, dan semua agama menolak korupsi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan tindakan korupsi mengabaikan pengakuan persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa, membela kebenaran dan keadilan. Seorang koruptor tidak memiliki rasa keadilan dan keadaban, sebab hak yang harusnya dimiliki rakyat diambil secara sepihak, hanya untuk kepentingan pribadinya. Bentuk penyimpangan pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dengan melakukan korupsi, maka dirinya merusak persatuan nasional karena perbuatan yang dilakukannya berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak dapat merasakan kenikmatan dan hasil pembangunan Indonesia. Bentuk penyimpangan pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepercayaan masyarakat kepada parlemen luntur. Padahal amanah mereka dalam sistem demokrasi dititipkan kepada para wakil rakyat. Ketika wakil rakyat justru sibuk mengurus anggaran negara, maka pelanggaran terhadap sila keempat sudah terjadi dan mengundang sinisme masyarakat bahwa gedung wakil rakyat tak ubahnya tempat pertemuan koruptor. Untuk penyimpangan pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ada lagi keadilan ketika kesenjangan sosial semakin lebar, disebabkan anggaran negara tidak lagi pro ke rakyat. Upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pun terus dilakukan. Upaya-upaya pemberantasan korupsi ditanamkan sejak dini. Dapat dilakukan dengan penanaman pendidikan Pancasila, nilai-nilai anti korupsi di kalangan pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat. Masa pandemi ini tidak dapat menghentikan para koruptor untuk korupsi. Korupsi masih terjadi di mana-mana. Entah apa yang dipikirkan oleh koruptor itu. Mereka memperkaya diri mereka sendiri. Sedangkan di luar sana masih banyak kemiskinan di mana-mana. Masih banyak orang yang berjuang untuk hidupnya karena banyaknya yang di PHK dari kerjaannya. Tapi para koruptor itu tak ada hentinya untuk melakukan korupsi.